Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit penjelasan mengenai penyakit pneumonia dengan dosen pengampu Apoteker Aris Puji Rahayu Magister Sains. Halo, saya Yulia dengan NIM 210106125 dari kelas D. Sebelumnya, apa itu pneumonia? Secara klinis, pneumonia didefinisikan sebagai suatu peradangan parenkim paru distal dari bronchiolus terminalis yang mencakup bronchiolus respiratorius dan alveoli, serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas setempat. Kemudian, pneumonia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diantaranya pneumonia community dan pneumonia nosokomial. Pneumonia komunitas adalah pneumonia yang terjadi akibat infeksi di luar rumah sakit. Maksudnya, infeksi ini disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, bukan dari ruang lingkup rumah sakitnya. Sedangkan pneumonia nosokomial adalah pneumonia yang terjadi lebih dari 48 jam setelah dirawat di rumah sakit, atau pneumonia ini disebabkan oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam ruang lingkup rumah sakit. Selanjutnya, etiologi. Etiologi itu merupakan sebuah penyebab terjadinya sesuatu. Nah, penyebab terjadinya penyakit pneumonia itu dikarenakan adanya berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Pneumonia komunitas yang diderita oleh masyarakat luar negeri banyak disebabkan oleh gram positif, sedangkan pneumonia rumah sakit banyak disebabkan oleh gram negatif. Dari laporan beberapa kota di Indonesia ditemukan dari pemeriksaan dahak penderita komunitas yaitu bakteri gram negatif. Akan tetapi, terdapat dua penyebab yang paling sering muncul dari penyakit pneumonia yang didapat dari masyarakat dan nosokomial. Yang pertama, yang didapatkan dari masyarakat yaitu seperti Streptococcus pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Haemophilus influenza, Legionella pneumophila, Chlamydia pneumonia, anaerob oral, adenovirus, influenza tipe A dan B. Kemudian, yang didapatkan dari rumah sakit yaitu terdiri dari basil usus gram negatif seperti E. coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan anaerob oral. Selanjutnya, patogenesis. Patogenesis ini merupakan proses penyebaran penyakit ke seluruh tubuh. Nah, proses patogenesis pneumonia ini terkait dengan beberapa faktor, yaitu diantaranya keadaan atau imunitas pasien, kemudian ada mikroorganisme yang menyerang pasien, dan ada lingkungan yang berinteraksi satu sama lain. Akan tetapi, ada beberapa cara mikroorganisme mencapai permukaan atau mencapai pada sel target. Yang pertama yaitu ada inokulasi langsung. Nah, inokulasi ini merupakan proses pemindahan bakteri dari media yang sebelumnya ke media yang baru dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Kemudian ada penyebaran melalui darah, lalu inhalasi bahan aerosol, atau dengan cara menghirup udara dari luar sampai akhirnya terjadi proses infeksi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada kolonisasi di permukaan. Berikut merupakan contoh proses patogenesis yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus. Yang pertama, basil yang masuk bersama sekret bronkus ke dalam alveoli akan menyebabkan reaksi radang berupa edema seluruh alveoli disusul dengan infiltrasi sel-sel PMN. Sel-sel PMN ini merupakan sel-sel yang terletak pada sel darah putih yang termasuk ke dalam kelompok granulosit dan diapedesis eritrosit sehingga terjadi permulaan fagositosis sebelum terjadinya antibodi. Sel-sel PMN ini akan mendesak bakteri ke permukaan alveoli dan dengan bantuan leukosit yang lain melalui pseudopodosis sitoplasmik mengelilingi bakteri tersebut, kemudian terjadi proses fagositosis. Selanjutnya, ada beberapa diagnosis yang terdapat di penyakit pneumonia. Yang pertama, batuk-batuk. Selanjutnya, perubahan karakteristik dahak atau purulen.
Kemudian ada suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius atau aksila atau mempunyai riwayat demam. Selanjutnya ada pemeriksaan fisis yang tadi ditemukan tanda-tanda konsolidasi saluran napas bronkial dan ronki. Lalu yang terakhir ada leukosit lebih dari 10.000 atau bahkan kurang dari 4.500. Kemudian ada beberapa gejala yang dapat dikenali dari penyakit pneumonia ini. Yang pertama ada demam, kemudian menggigil, selanjutnya berkeringat, lalu sakit dada, sesak nafas, dan batuk. Ini merupakan beberapa referensi yang digunakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.